Yuk, langsung aja. Selamat siang, Mbak Puan dan juga Mas Sufri dan juga Mas An. Izin saya nanggapi ya dari Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan, Mbak. Yang pertama soal tanggapan dari pimpinan mengenai beras oplosan, yang dimana 212 merek ini disebut merupakan beras oplosan. Kemudian ada pertanyaan lain soal RUU KUHAP, Mbak. Ini masih menjadi perdebatan publik. Bahkan kemarin Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan unjuk rasa begitu di depan gerbang DPR, yang dimana menanyakan sebenarnya naskah akademik sampai dengan draft ini kenapa masih belum diterbitkan ke publik. Sama pertanyaan yang ketiga, ini mengenai ada pernyataan dari mantan Gubernur Jakarta, Mbak Pak Anies Baswedan, yang menyinggung soal kepala negara ini kerap absen bertahun-tahun di sidang PBB ataupun di forum internasional secara global. Nah, tanggapannya seperti apa dari Bapak? Terima kasih. Pertama, jangan kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Dan yang selanjutnya terkait dengan KUHAP, DPR tentu saja sampai saat ini masih melakukan proses pembahasan, dan kami melakukan pembahasan tersebut secara terbuka, mengundang pihak-pihak yang memang kami harus lakukan bersama-sama untuk bisa melakukan pembahasan tersebut. Kalau kemudian belum dibuka ataupun terbuka, karena memang sampai saat ini prosesnya itu masih dilakukan untuk apa itu? Melakukan RDP, RDPU, kemudian meminta masukan dari semua pihak yang ada dari seluruh elemen masyarakat. Jadi kita tidak terburu-buru. Kita juga sudah melakukan ini dari bulan-bulan yang lalu, dari sidang-sidang yang lalu, dan nanti tentu saja kami akan juga membuka hal ini pada waktunya. Dan yang satu lagi terkait dengan pertanyaan yang ketiga, itu kan di periode yang lalu saya tentu saja berharap pada Pak Presiden Prabowo, insya Allah nantinya tentu saja beliau akan hadir pada forum-forum internasional yang seperti PBB, karena kita juga melihat bahwa Presiden Prabowo kan sekarang sangat aktif di forum-forum internasional. Satu pertanyaan lagi boleh? Soal update surat pemakzulan Gibran ini sudah sampai mana ya? Karena ini jadi pertanyaan juga tentunya. Ya, prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada. Kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa, bagaimana, dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa. Pak, soal ini putusan MK yang pengesahan pemilu itu dari pimpinan DPR udah sejauh mana sih tahapan pembahasannya? Katanya bakal direspon gitu. Lalu yang kedua soal Dubes ini, DPR udah bersurat belum ke pemerintah terkait hasil fit and proper? Dan yang terakhir, pemerintah ada hari kebudayaan gitu pas kemarin, ini tanggapannya gimana? Terkait dengan MK, semua partai politik mempunyai sikap yang sama, bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama 5 tahun. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi undang-undang dasar. Jadi nanti pada saatnya kami semua partai politik tentu saja sesuai dengan kewenangannya akan menyikapi hal tersebut sesuai dengan kewenangan kami. Dan apa tadi? Soal
soal surat apakah udah dikirim ke proses fit and proper Dubes sudah selesai di Komisi 1 dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada Presiden, dan ya tentu saja mekanisme yang selanjutnya ada di pemerintah dan itu akan menunggu ya proses pelantikan, kemudian proses surat dari negara tersebut terkait dengan tanggapan terhadap dubes-dubes yang sudah kita usulkan. Jadi sekarang bolanya ada di eksekutif atau ada di pemerintah. Dan terkait dengan Hari Kebudayaan, kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui Komisi 10 untuk menerangkan dan menjelaskan apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut, karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, lintas generasi, lintas generasi, lintas zaman dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu bersifat inklusif ataupun eksklusif, dan ini nggak boleh kemudian tanpa dasar. Dan saya berharap bahwa Menteri Kebudayaan bisa menjelaskan argumentasinya dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kemudian menimbulkan polemik, karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat. Dan ini adalah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan lintas generasi dan lintas zaman. Jadi saya minta untuk bisa dijelaskan dasar dan argumentasinya dengan baik untuk tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan. Cukup ya? Izin Pak, Faisal dari Remon Pak. Mungkin menyambung pertanyaan kawan saya tadi soal adanya surat pemakzulan. Kemarin Presiden ke-7 Jokowi bilang dia curiga lah kira-kira begitu ada upaya rekayasa dan ada agenda politik besar kira-kira menurut beliau gitu. Kalau menurut Mbak Buah sendiri seperti apa? Ada juga terakhir Mbak, soal sekolah rakyat ini kemarin baru diresmikan, dan harapan DPR seperti apa dan kemungkinan apakah bakal mengentaskan kemiskinan dan lain-lain, kira-kira begitu. Harapan seperti apa? Terkait dengan sekolah rakyat tentu saja sangat inovatif. Harapan dari DPR, kami akan mengawasi bahwa jangan sampai ada rakyat Indonesia yang terlantar tidak mendapatkan pendidikan sangat baik. Namun saya juga mendengar laporannya bahwa tantangannya di lapangan itu sangat banyak. Jadi memang banyak sekali yang masih harus disempurnakan, dan jangan sampai kemudian niat baik atau hal yang harusnya ini tujuannya baik kemudian menjadi bersifat eksklusif, kemudian menjadi berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Namun ini justru harus melengkapi sekolah-sekolah yang sudah ada, dan apa yang kemudian sudah dilakukan di lapangan tentu saja harus disempurnakan, dan DPR tentu saja akan mengawasi dan akan membantu untuk bisa menyempurnakan hal ini, karena sesuatu yang baru itu tentu saja tidak bisa tiba-tiba langsung sempurna. Dan saya berharap bahwa sinergi antara pemerintah dengan DPR bisa terus berjalan dalam menyempurnakan hal ini, dengan tujuan adalah untuk pendidikan seluruh anak bangsa. Ya, terima kasih. Terima kasih.